gitu ya. Jadi yang kita lihat nanti yang sebagai cabang utamanya gitu ya. Oke, di sini yang Z kuadrat nih bisa kelihatan ya, bisa dibaca nanti yang dari Bu Yani. Oke. Kemudian ini yang Z sama dengan pangkat setengah di sini. Oke, saya jelaskan saja deh. Nah, begini ya. Jadi ini kenapa dibahas pemetaan W sama dengan Z pangkat setengah? Kita mau memandang pemetaan ini sebagai inverse begitu ya, dari W sama dengan Z kuadrat yang tadi. Tapi kita ambil hanya cabangnya saja, karena kan kita tahu W sama dengan Z sama dengan W sama dengan Z pangkat setengah itu punya dua akar. Kita akan tinjau salah satu cabangnya. Seperti biasa, misalkan gitu ya, Z itu kita tulis sebagai RI theta gitu ya dalam bentuk polar, di mana R-nya positif gitu ya. Dan tetanya berada di antara min pi sampai pi. Kita ambil yang utama. Kemudian kita tahu bahwa Z pangkat setengah gitu ya. Kita ambil salah satunya gitu ya, yang kita ambil yang positif kan bisa plus minus ya, waktu itu akar R E I theta plus 2 kpi per 2, di mana K-nya 0 dan 1 gitu ya. Dan nilai Z pangkat setengah gitu ya merupakan nilai utama gitu ya dari Z pangkat setengah tercapai ketika apa? K sama dengan berapa? K sama dengan benar ya. Jadi kita akan punya nilai utama ketika K sama dengan 0. Nah, selain kita punya bentuk polar, kemudian kita dapat tuliskan, kita tahu akar salah satunya Z pangkat setengah itu ini, kita dalam bentuk eksponen juga punya Z pangkat setengah itu, gitu ya, dapat ditulis sebagai apa? Yang terkait dengan logaritma, dalam bentuk logaritma. Jadi ini eksponen pangkat setengah log Z. Setengah log Z. Nah, ini logaritma biasa ya, di mana lognya bisa dituliskan sebagai ln R ditambah dengan argumen dari Z. Gitu ya. Tapi nanti cabang utamanya ketika kita memilih log Z-nya sebagai logaritma utama. Dan kita misalkan ini, sebenarnya di buku misalkan ini adalah fungsi F0Z yang kita definisikan sebagai E pangkat setengah logaritma utama dari Z. Di mana, masih ingat, modulus Z itu positif dan argumen utamanya dari berapa sampai berapa? Alfa sampai alfa plus 2pi, Mas. Iya, tapi ketika logaritma utama gitu ya, yang kita ambil di sini alfanya alfa yang sama dengan pi gitu ya. Jadi argumen utamanya yang kita ambil dari pi sampai min pi. Berarti ini alfanya berapa ya? Kita cabang utama yang kita ambil gitu ya dari logaritma biasa menjadi logaritma utama gitu ya. Kemudian kita ambil, ingat ya, pi-nya nggak ikut gitu ya. Kenapa? Karena kita mau mendefinisikan fungsi yang analitik, karena kalau pi-nya ikut kemarin sudah kita buktikan bahwa fungsinya menjadi tidak kontinu gitu ya. Jadi pi-nya sama min pi-nya yang dari awal kita definisikan min pi-nya memang tidak ikut ya. Nah, di pi-nya sendiri tidak ikut. Jadi kita mendefinisikan F0Z, jadi F0Z sendiri itu adalah Z pangkat setengah tadi gitu ya, dengan kita ambil sebagai cabang utama. Oke, dari sini kita misalkan Z yang di awal tadi sebagai RE I theta. Maka kita mau hitung, kita mau tulis ini F0Z itu dalam bentuk dalam RE I theta kira-kira jadi apa? Log Z sendiri, setengah log Z, ini sama dengan apa? Setengah dikali dengan
Ln dari modulus Z. Ln dari modulus Z, atau karena Z kita RI theta, berarti modulus Z sendiri adalah R, begitu ya, ditambah dengan argumennya, di mana theta tadi ya, argumen dari Z kita adalah dari mimpi sampai pi. Jadi setengah ln R tambah I theta. Oke, atau kita bisa kalikan setengah ln R ditambah I theta per 2. Sehingga F0Z kita yang tadi Z pangkat setengah akan menjadi E pangkat setengah log Z, dan ini akan menjadi E pangkat ln R setengah ln R ditambah dengan I theta per 2. Oke, dalam hal ini kita akan punya apa nih? E pangkat ln akar R dikali dengan E pangkat I theta per 2. Dari sini kita akan peroleh akar R E I theta per 2. Nah, coba perhatikan F0Z tadi ini kan Z pangkat setengah tadi. Nah, ini menjadi akar R E I theta. Kalau begitu, kira-kira petanya jadi apa sih? Kalau kita tadi punya Z-nya R I theta. Petanya menjadi akar R E I theta. Apa yang kita dapat katakan tentang pemetaan ini? Apa yang bisa dikatakan? Coba lihat antara Z sama petanya nih oleh Z pangkat setengah. Apa, Monica? Argumen dari petanya berapa ini? Berapa argumen dari petanya? Sultan? Menjadi berapa? Kalau tadi argumen Z-nya sama dengan R, argumen dari petanya menjadi, baca dari sini nih. Jadi apa nih? Ada yang bisa bantu? Raffi? Theta per 2 bukan, Bu? Itu argumennya ya, benar ya. Kalau argumen dari Z-nya theta, argumen dari petanya menjadi theta per 2. Sedangkan modulus dari Z sendiri R, maka modulus dari petanya berubah menjadi akar R, benar nggak? Ini ya. Kan bisa kelihatan ya, di sini jadi akar R, di sini E pangkat I theta per 2. Benar, bahwa modulus dari petanya adalah akar R, di mana akar R itu adalah akar dari modulus Z. Gitu, atau kalau Z kita di I theta. Dan argumen dari petanya, yang ini dapat kita katakan bahwa argumen dari Z dibagi dengan 2. Gitu. Jadi pemetaan Z W sama dengan Z pangkat setengah itu seperti ini. Jadi kalau melihat contoh gitu ya, kalau contoh kita S, katakan himpunan semua Z sama dengan REI theta gitu ya, di mana R-nya antara 0,4 dan tetanya 0 sampai pi per 2. Kira-kira oleh F0Z yang sama dengan Z pangkat setengah tadi, ini kan jadi apa tadi? Petanya jadi apa itu bentuknya? Dalam bentuk polar, akar R, E, I, theta per 2. Gitu. Jadi kalau tadi kita daerah S kita adalah ini, gitu ya, setengah lingkaran, seperempat lingkaran bagian atas ini, gitu ya. Petanya jadi apa? Oleh 0Z. Jadi apa katanya?
Pi per 4 bukan? Pi per 4, Bu. Jadi pi per 4 gitu ya. Jadi kita bisa tulis gitu ya. Nah, kalau dan R-nya sendiri dari tetanya berarti menjadi teta yang pi per 4 itu teta terbesarnya ya. Benar nggak? Nah, gitu ya. Dan jari-jarinya berubah menjadi, katakannya dalam UV, akar 2 atau 2 ya, akar dari 4. Gitu ya. Nah, kan F0Z tadi akar REI theta, sehingga modulus dari F0Z ini akan sama dengan akar L, dan ini adalah akar dari modulus Z. Di mana tadi R-nya berada di antara 0,4, maka modulus dari F0Z itu akan berada di antara 0 sampai 2. Begitu ya. Dan argumen dari F0Z sendiri setengah dari argumen Z. Jadi S kita di sini, maka kita akan peroleh Fs itu di sini. F0S gitu ya. Nah, jadi kira-kira F0S-nya oh ternyata jadi 1/8 dengan jari-jari yang lebih kecil, yaitu akar dari modulus dari Z sendiri gitu ya. Karena R-nya tadi berada di antara 4. Gimana ini untuk pembuktiannya seperti ini? Kalian bisa tuliskan. Kadang ditanya sekedar F0S-nya apa sih? Berarti F0S-nya bisa ditulis sebagai apa ya? Himpunan semua apa? Kalau tadi pakai Z, kita bisa pakai W gitu ya. W, katakan, pakai rho aja, E, I, V, katakan, di mana? Rho-nya dari 0 sampai 2. 0 sampai 2, dan V-nya dari 0 sampai pi per 4. 0 sampai pi per 4. Nah, gitu. Yang sering kadang ditanyakan tuh bentuk ini, begitu ya, sama gambarnya itu seperti apa. Ya bisa sih kalau mau mulai dengan kira-kira ruas garis ini katanya jadi apa nih dari Z antara 0 sampai 4 gitu ya. Ya bisa seperti itu. Tapi lebih mudah kita melihatnya seperti ini. Lihat gitu ya, kira-kira F0S-nya jadi apa. Oh ternyata jadi ini. Dengan kita tahu bahwa argumen dari peta F0Z itu sebagai akar dari argumen Z gitu ya. Dan modulusnya sebagai akar dari modulus Z, dan argumennya adalah argumen Z per 2. Sampai sini mengenai W sama dengan Z pangkat setengah. Cabangnya ya, kita ambil salah satu cabang utamanya saja yang kita ambil gitu ya. Jadi selalu seperti ini. Tinggal nanti pendeskripsian daerah S-nya, jadi untuk peta apapun gitu ya, tinggal deskripsi daerah S-nya itu yang seperti apa. Kira-kira seperti itu. Nanti untuk W sama dengan Z pangkat 1/n dibahas sedikit di sini sama Bu Yani ya, sama saja idenya begitu ya. Nah, ini untuk N besar sama dengan 2, jadi Z pangkat 1/n sama tadi fungsi bernilai banyak gitu ya, akarnya juga ada sebanyak N gitu ya. Nanti yang dipilih sama gitu ya, yang utama gitu ya, di mana D-nya sebagai tadi sama himpunan, kalau saya pakai S tadi ya, Z R I theta gitu ya, tetanya berada di antara min pi sampai pi. Tuliskan kembali gitu ya, W-nya sebagai rho I theta, maka nanti diperoleh rho-nya seperti ini. Gitu. Tinggal tergantung nanti diberikan R-nya seperti apa di soal gitu ya, tetanya seperti apa. Nanti kita akan peroleh yang seperti tadi. Tinggal dijabarkan saja gitu ya, untuk kasus-kasus N yang lain gitu ya. Bu. Ya. Bu, maaf, kita itu sering mendefinisikan argumen Z-nya itu kita batasi di selang buka gitu ya Bu. Jadi kalau untuk argumennya tepat sama dengan pi memang nggak didefinisikan seperti itu Bu. Iya, yang sama dengan pi ya maksudnya. Iya, kemarin yang lalu udah kita buktikan bahwa ternyata di sama dengan pi gitu ya, ketika kita
mendefinisikan cabang dari logaritma itu kita batasi supaya fungsinya menjadi fungsi analitik, begitu ya. Tetanya kan kita batasi dari alfa sampai alfa plus 2pi. Nah, ketika utama gitu ya, cabang utama berarti tetanya waktu itu kita pilih supaya jadi pi. Berapa tuh? Alfanya? Dari min pi, benar nggak? Kan min pi sampai pi jadinya. Nah, tapi yang lalu ketika bicara argumen kan pendefinisian di awal kita theta itu berada di antara min pi sampai pi nih, pi-nya ikut. Nah, tapi ketika bicara fungsi logaritma di pi sendiri gitu ya, fungsinya menjadi tidak kontinu. Tidak kontinu di pi berarti tidak jadi fungsi analitik yang kita mau, yang kita bicarakan di sini fungsinya fungsi yang analitik, karena itu yang di pi-nya dibuang gitu. Oke. Oke, Bu. Terima kasih. Ya. Bisa dilihat lagi waktu itu catatan saya di pertemuan berapa itu. Kita bicara fungsi logaritma. Bisa ada dilihat ya nanti. Kenapa dia tidak didefinisikan di situ, dia menjadi fungsi yang tidak kontinu dan lebih jauh tidak analitik. Jadi kita tidak definisikan seperti itu. Oke, nah, jadi udah punya pemetaan W sama dengan Z kuadrat, kemudian kita pandang sebagai ya, ibaratnya inverse gitu ya, tapi dengan salah satu cabangnya, cabang utama dari W sama dengan Z pangkat setengah, maka kita juga punya petanya. Oh ternyata kalau daerahnya seperti ini, seperempat lingkaran menjadi seperti apa? Kira-kira nanti kok bisa apa namanya kombinasi dari ini lah, kira-kira dilihat seperti apa. Oke, yang terakhir ini, nah pemetaan W sama dengan E pangkat Z. Nah, pemetaan eksponen nih, kira-kira seperti apa nih petanya, begitu ya. Sama, misalkan Z kita tulis sebagai X plus Y, begitu ya, di mana X, Y-nya bilangan real, gitu ya. Maka E pangkat Z, gitu ya, menjadi E pangkat X plus Y, dan dari sifat fungsi eksponen ini sama dengan E pangkat X kali E pangkat Y. Oke. W sama dengan E pangkat X kali E pangkat Y. Nah, oke, dalam bentuk polar, E pangkat X ini sendiri apa? Bisa kita tulis sebagai rho, benar nggak? Ini modulus dari E pangkat Z adalah E pangkat X. Dan kita bisa tulis ini sebagai E pangkat I V gitu ya. Dengan rho-nya adalah E pangkat X. Ini benar nggak lingkaran? Lingkaran apa ini E pangkat I? Lingkaran apa? Lingkaran satuan. Lingkaran satuan, benar ya. Nah, jadi E pangkat I itu akan sama dengan lingkaran satuan. Sehingga kalau kita moduluskan E pangkat Z, jadi ini modulus gitu ya. Berarti ini sama dengan modulus E pangkat X, kalau ini modulus E pangkat Y, berarti E pangkat X sendiri gitu ya. Karena E pangkat X sendiri selalu positif gitu ya. Dan E pangkat X sudah real gitu ya, jadi modulusnya dia sendiri gitu ya. Jadi kita dapat tuliskan W itu sebagai rho EI V gitu ya. Kita mau melihat gitu ya, untuk pemetaan W sama dengan E pangkat Z, kira-kira garis horizontal gitu ya, atau yang sejajar dengan sumbu real Z, dan garis vertikal yang sejajar sumbu imajiner Z, petanya seperti apa? Begitu ya. Nanti untuk yang seperti ini, kombinasinya daerah yang dibatasi gitu ya, dengan dua garis atau daerah yang dibatasi persegi panjang, kira-kira petanya jadi seperti apa? Kita mau lihat itu nih, kombinasinya cukup banyak untuk yang di sama dengan E pangkat Z, tapi ide yang dilakukan tetap sama. Kita ambil garis-garisnya gitu ya, kira-kira petanya jadi apa. Oke. Sekarang saya misalkan kita mau ambil S sebagai himpunan semua Z sama dengan C plus I. Berarti ini garis yang sejajar apa? Dan tadi FZ kita adalah E pangkat Z.
Kalau kita gambarkan, gitu ya. Yang konstan apa sekarang? Bagian real atau bagian imajiner? Real. Bagian real. Jadi kita punya ciri seperti ini. Nah, kira-kira ini Y-nya real ya. Bisa aja Y-nya nanti berupa ruas garis gitu ya. 0 sampai pi, min pi sampai pi gitu ya. Tergantung yang diminta dari soal. Sekarang saya misalkan contoh soal, nanti coba ya. Nanti saya habis ini kita buat latihan gitu ya. Kalian mencoba gitu ya. Kira-kira kalau dibatasi bentuk petanya jadi seperti apa? Sekarang kita ambil Y-nya real dulu nih. Nah, jadi garis vertikal FZ sama dengan E pangkat Z. Yang kita mau cari seperti biasa, apa sih peta dari F oleh S ini? Nah, bentuknya jadi apa gitu ya, dan kita bisa deskripsikan dia sebagai himpunan yang seperti apa. Nah, itu sih idenya. Tinggal pemetaannya dilihat nanti, pemetaan linier gitu ya, pemetaan pecahan linier, pemetaan Z kuadrat, E pangkat Z, kira-kira seperti itu. Cuma ketika pemetaan pecahan linier ada tambahan yang ditanya hanya diberikan 3 buah titik gitu ya, petanya titik diberikan, terkadang yang ditanya apa sih koefisien A, B, C, D gitu ya. Itu kombinasi yang dari 48 kira-kira seperti itu. Kira-kira apa sih ini FS kalau kita lihat? Nah, seperti biasa kita ambil gitu ya, atau sembarang boleh ya, kalau kita untuk Z yang sama dengan kita ambil salah satunya C plus I yang berada di S gitu ya, kita akan punya apa? FZ-nya jadi apa tadi? Di awal E pangkat C plus I. E kali ya plus I boleh. Nah, ini sama dengan E pangkat C dikali E pangkat I. Nah, kira-kira udah bisa baca nggak? Ini apa sih petanya? Langsung dari sini. Lingkaran dengan jari-jari EPKC yang berpusat pada Lingkaran, 0,0. iya, ya, lingkaran satuan yang lingkaran satuan dengan jari-jari E pangkat C. Ini kan konstan. Nah, ini gerak nih, gitu ya. E pangkat I. Tapi hati-hati nih. Sekarang Y kita berapa? Real. Benar nggak? Jadi lingkaran saja atau terus menerus berputar gitu lingkarannya? Berputar kan. Nah, hati-hati ya. Nanti kalau Y-nya dibatasi dari mimpi sampai pi gitu ya, bisa aja jadi pertanyaan benar salah gitu ya. Nah, baru jadi lingkaran ya satu buah lingkaran gitu ya, sekali saja gitu ya, bisa dilihat. Jadi kita punya, nah ini berupa lingkaran dengan jari-jari E pangkat C, lingkaran dengan pusat di 0, gitu ya. Kalau mau ya bisa dihitung modulus dari FZ gitu ya, dengan modulus dari E pangkat C kali E pangkat I seperti biasa ya. Nah, ini adalah E pangkat C sendiri, E pangkat I, ini berupa lingkaran satuan. Kalau yang Bu ini kenapa lingkaran satuan? Kembalikan lagi aja E pangkat I itu sebagai apa? Cos Y tambah I sin Y gitu ya. Kalau yang mau seperti itu, hitung modulusnya berarti kan cos kuadrat tambah apa namanya sin kuadrat, yaitu kita punya satu, maka nanti jadi lingkaran satuan. Gitu. Bisa dilihat ya. Karya satu. C dari sini kita akan punya E pangkat C ya, real ya. E pangkat C selalu positif. Jadi kita selalu punya berapapun Y kita, gitu ya. Modulus FZ-nya tetap E pangkat C. Berarti kita dapat gambarkan bahwa ini jadi garis ini tadi S kita, gitu ya. Oleh F, petanya menjadi lingkaran satuan dengan jari-jari E pangkat C. Ini E pangkat C. Jadi kalau kita tuliskan FS-nya jadi himpunan yang seperti apa?
Coba tuliskan yang ini jadi apa nih? Himpunan semua W, bisa pakai W gitu ya. Yang sama dengan apa yang mau dalam U dan V, gimana nih mendeskripsikan sebagai FC? Jadi FF-nya sebagai, maaf FF, himpunan semua apa? Lingkaran dengan jari-jari itu AC gitu ya. Gimana? Tadi kita di awal tadi kita bisa nuliskan sebagai maaf ini, nah ini bisa tulis sebagai ini, rho EI theta, rho EI V dengan rho-nya I pangkat X. Kalau tadi berarti rho-nya apa? I pangkat C. Dan V-nya adalah Y. Y. Dalam hal ini bisa langsung tulis V-nya adalah ya boleh Y atau real gitu ya. Bisa ditulis seperti itu. Dengan semua Y. Boleh biarkan Y saja atau dalam V aja juga gitu ya. Dan gitu ya. Rho-nya sama dengan I pangkat C gitu ya. Dan V-nya ini adalah Y. Seperti itu. Sudah kalau begitu kita bisa tulis ini pakai dalam real gitu ya. Nah, kita bisa tulis seperti itu. Kalau garisnya ini tadi berupa garis vertikal, kalau garis horizontal, nah kira-kira bentuknya jadi apa? Sekarang yang tetap berbeda ya. S kita nah, adalah himpunan semua Z, di mana S yang sama dengan X plus maaf, kita konstan ya sekarang. C plus yang konstan apa? X plus IC ya. Nah, di mana X-nya ya. Oke, sekarang ini. Petanya kira-kira apa? Coba otrek dulu kira-kira peta yang ini jadi apa? IC. Sekarang ini C-nya di sini. Nah, garis ini oleh FZ yang sama dengan I pangkat Z. Kira-kira nih jadi apa sih petanya? Apa sih FS gitu ya? Cobain otrek dulu ya. Benar-benar tinggal ngejabarin FZ itu sebagai E pangkat X plus Y, sekarang X-nya apa, Y-nya apa, yang konstan yang mana, gitu ya, yang gerak yang mana. Sekarang. Tinggal ngebacanya jadi apa. Oke, nanti saya kasih daerah aja deh ya, biar latihan jadinya seperti apa, begitu ya. Sekarang FZ sama dengan I pangkat Z, FS-nya seperti apa, kita tuliskan sama ya. Untuk kita ambil Z yang berada di S, X plus IC, gitu ya. X-nya real, gitu yang berada di S nih kita ambil, maka FZ sendiri akan menjadi E pangkat X plus IC, IC, E pangkat X, E pangkat IC. Apa bedanya yang ini dengan yang tadi? Yang konstan apa sekarang? Imajinernya. Imajiner, gitu ya, Y-nya, E pangkat IC. Kalau kita lihat sekarang modulus dari FZ, gitu ya, ini adalah modulus dari E pangkat X kali E pangkat IC, ini sama ya, modulus E pangkat X, E pangkat IC, dan ini adalah E pangkat X.
Dan ini terus bergerak nih X. Oke, argumennya apa? Argumen dari FZ kita. C. C plus kalau argumen saja ya. Argumen dari FZ kita ada C plus 2 kali. C plus 2 kali gitu ya. Tanya bilangan bulat dan argumen utamanya C sendiri. Berarti berupa apa nih petanya? Oleh FZ tadi. Luas kiri. Nah, kita punya informasi argumennya benar nggak selalu C argumen utamanya. Nggak, ya benar kan? Selalu C kan? Nggak gerak kan argumennya. Tapi modulus dari FZ-nya gerak nih. E pangkat X untuk X seluruhnya. Berarti kita punyanya berupa Garis, Bu. garis. E pangkat X pernah negatif? Enggak. Tidak. Jadi garisnya kira-kira ya gini lah ya. Gitu ya. Terus ke atas gitu ya, benar nggak? Untuk X membesar, E pangkat Z membesar, E pangkat X membesar gitu ya. Ini akan lanjut gitu ya dengan argumen sebesar C. Gitu ya. Jadi kita akan punya peta dari ternyata beda sekali melihat. Nah, kalau tadi kita punya garis yang vertikal seperti ini, gitu ya, kita punya petanya berupa lingkaran dengan jari-jari E pangkat Q. Oh, kalau kita punya garis yang horizontal seperti ini, petanya berupa garis, gitu ya, dengan argumen sebesar C. Oke. Kalau yang tadi, gitu ya, hati-hati tadi ya, kalau untuk soal yang ini nih, lingkarannya juga bukan lingkaran sekali putar gitu ya, tapi ini lanjut terus gitu ya, karena Y-nya seluruh real tadi kan, nah ini gerak terus nih. Tapi ketika Y-nya jadi catatan gitu ya, bisa dilihat, nanti kalian coba tuliskan. Jika Y-nya berada di antara min pi sampai pi gitu ya, nah dia akan menjadi lingkaran satuan gitu ya, ikut harusnya. Nah, ini kan kita bicara bukan argumen ya, ini yang kita bicarakan di sini sebagai seluruh real gitu ya. Yang ini misalnya dari yang min pi sampai pi gitu ya. Kita akan punya satu lingkaran penuh. Gitu. Oke. Kalau di sini di buku juga ya terlihat nih. Kalau kita punya barusan pemetaan eksponen, kelihatan ya. Nah, sekarang daerah nih kita mau lihat yang dibatasi oleh persegi panjang katanya A, B, C, D jadinya seperti ini. Kalian coba ini ya buktikan ini gitu ya. Tapi kita ambil A, B, C, D-nya real gitu ya. Misalkan begini aja. S kita berupa pakai gini aja. Kita coba S kita berupa persegi panjang tadi yang seperti tadi. Kita ambil yang sederhana aja deh. Nah, kita ambil yang 0 gitu ya. 2, katakan seperti itu. Kemudian ini 1. Kalau itu benar ya persegi panjangnya. Real Z, imajiner Z gitu ya. Nah, ini kita ambil S kita seperti ini. Jadi kita bisa tuliskan S sebagai himpunan gitu ya, X plus Y, di mana X-nya berada di antara berarti X-nya berada di antara 0,2 begitu ya, dan Y-nya berada di antara 0,1. Oke. Kalau jika kita punya FZ-nya I pangkat Z, kira-kira FS ini jadinya seperti apa? Tapi menariknya harusnya jangan di 0 ya, supaya
maunya bagian busur yang seperti ini, pas kurang dulu. Oke, coba kita geser aja deh. Begini lah ya. Terus satu. Nah, gini. Ini S kita. X-nya dari 13, Y-nya dari 12. Nah, cobain. Apa yang kita lakukan? Kira-kira kalau punya seperti ini. Nah, kita kasih aja ABC ini, tapi jelas kan? Nah, tadi yang kita lakukan, cari peta garis, gitu ya. Vertikal jadi apa, gitu ya. Horizontal jadi apa, berarti ini kita mau cari peta apa ini? Kalian yang ngerjain ini, cuma saya bantuin di awalnya. FSC jadi apa, gitu ya, dan gambarnya seperti apa. Tapi cari peta apa aja dulu, yang mudah. Cari peta ini, coba cari ya, FAB, nanti kirimkan ke grup, siapa yang mau coba nih? F, jadi yang luas-luas garis aja, kita cari dulu FAB, apa kira-kira FBC, kemudian apa yang masih jejak dulu, boleh FAB, FDC, gitu ya. Nah, ini jadi apa, gitu ya. Kemudian FAD menjadi apa? Satu lagi FBC jadi apa? Siapa yang mau nyobain ini? Persis tadi oleh E pangkat Z. Tinggal lihat AB sendiri apa sih itu. Nah, kan ada tuh nilai X-nya dari berapa sampai berapa, Y-nya konstan, 1 gitu. Tinggal dilihat nanti jadi apa. Andre mau nyoba, Andre? Yang lain juga sambil nulis. Andre, gimana? Kira-kira daerahin. Halo ya? Ya, saya putus-putus kenal, Bu. Sama yang lain putus-putus juga saya? Nggak tahu ini wifi-nya kayak lagi Saya jelas. Ya, jelas, Bu. Oke. Siapa yang mau nyoba? Coba mau nyobain? Yang mana, Bu? Nah ini, jadi kita punya S sebagai himpunan ini, yang persegi panjang ini, X-nya dari 1 sampai 3. Enggak, cobain semuanya. Kan nggak ke kesatuan, biar kelihatan apa sih FAB, FDC, FAD. Yang lain nyobain juga ya. Nanti masing-masingnya jadi apa, kalau kemudian itu nanti kita lihat. Nggak boleh langsung, Bu. Apa? Jadi himpunan REI Theta yang R-nya apa dulu? FS, Bu. FS. Oh, FS? Oh, maksudnya dari yang tadi gitu ya? Iya, jadi saya langsung AB. Ada satu-satu gitu. Oh, begitu. Maksudnya biar nurunin ini dari mana? Oke. Kalau tinggal substitusi ke tadi boleh ya, tapi maksudnya nuruninnya dulu. Ya. Cobain ya tulisinnya. Saya coba dulu ya, Bu. Iya, oke. Yang lain sambil nyobain ya, boleh emang gitu ya. Langsung, ini kan jadinya ternyata W-nya sebagai rho E itu, rho-nya sekian sampai sekian. Nah, pengennya kita dapetin itu dari mana? Supaya beneran, tadi kan kita punyanya yang baru kita cari ini, gitu ya. Ini, sama ini. Kan ini daerah S seluruhnya. Nah, berarti kita harus yakin gitu ya bahwa kalau kita ambil yang di dalam ini kan bisa kita ambil sebagai ruas garis yang begini gitu ya.
atau ruas garis yang begini dan petanya di dalam yang tadi gitu ya. Kalau ternyata jadinya bagian gitu ya dari juri, kira-kira seperti itu. Coba ini, benar nggak dapetnya yang tadi? Dengan memanfaatkan yang sudah tadi pangkat. Berarti kalau AB yang konstan G gitu ya, BC yang konstan X-nya 3 gitu ya, bisa kelihatan. Coba disusun gitu ya, masing-masing biar kelihatan benar nggak nanti kita peroleh ini ya. Jadi row-nya berada E pangkat A, E pangkat B gitu ya. Nah, hati-hati A kecil, B kecil itu bukan A, B, C, D ini gitu ya. Yang A, B, C, D ini tadi sudut-sudut dari persegi panjang kita. Gitu ya. Coba nyobain ya yang lain juga. Bisa nanti ada kombinasi satunya lagi kira-kira. Jadi kita punya persegi panjang. Boleh. Yang nomor 2 siapa yang mau nyobain? Nomor 2 ini, nomor 1 itu kita punya persegi panjang. Nomor 2, kalau saya punya S-nya, X plus Y, jadi himpunan semua Z yang sama dengan X plus Y, gitu ya. Jadi juga sama, Z yang sama dengan X plus Y, tapi sekarang gitu ya, X-nya real, gitu ya, tapi Y-nya yang dibatasi. Terus saya tulis, X-nya real, siapa yang mau nyobain ini? Nanti kita punya kira-kira S kita itu Y-nya 0, kira-kira ini. Nah, ini daerah S kita. Nah, oleh S, apa sih petanya tadi? Coba dicoba ya. Itu nomor 1 dulu. Kalau sudah, kita lihat nomor 2 ini petanya apa. Bisa seperti ini. Nanti kalau di mimpi jadinya seperti apa. Atau nanti yang dibatasi X-nya, Y-nya seluruh real gitu ya. Kombinasinya itu. Beda sekali kenapa peta yang ini dengan yang seperti ini. Kalau tadi kita punya persegi panjang, sekarang kalau X-nya tidak terbatas seperti ini, jadinya apa? Jadi kadang gitu ya, lihat ya baik-baik ya petanya ini, kadang kita nuliskan ini ya tetap dalam U dan V, tapi bisa kalau sulit menyatakannya dalam U dan V, kita tuliskan dalam bentuk polarnya gitu ya. Sekarang row-nya di mana, V-nya di mana, kira-kira seperti itu ya. Bisa dilihat ya, tetap biasanya UV atau real W sama imajiner W gitu ya, U dan V gitu ya. Tinggal dilihat petanya jadi seperti apa. Nah, ini saja sampai sini nih. Ada yang tanyakan? Ada yang sekalian mau nyoba nomor 2? Pak, nyobain nomor 2? Luis? Masih nyobain nomor 1?
Bapak yang mau nyobain? Ayo latihan. Bu, permisi Ya. boleh lihat yang waktu realnya konstan nggak? Oh, yang ini. Yang real konstan di atas. Ya, atasnya lagi. Yang di atasnya Kata- lagi. Nih. Nah, Nah, tadi tuh yang ada bagian dari busur itu, nah, kelihatan ya, ini kan nih jadi lingkaran gitu ya, penuh gitu ya, walaupun muter gitu kan ketika Y-nya real, tapi tadi Y-nya dibatasin dari 1 sampai 2. Kira-kira sebesar apa itu sudutnya, kira-kira gitu ya, dalam radian. D sama B itu busur gitu, Bu. Iya. Oh. Terus kenapa? Jadi dikira-kira aja untuk gambarnya sebenarnya. Kan tadi bayangin row-nya kan E pangkat apa tadi A sampai E pangkat B gitu kan kalau dari di apa dari buku gitu ya. Kalau kita punya mana tadi terakhir di atas itu. Nah ini kan row-nya dari E pangkat A sampai E pangkat B ya, dikira-kira aja tinggal melihat ini kan jari-jari gitu ya. Nah, tapi sudutnya dari C sampai D. Nah, C sampai D. Kira-kira dilihat. Jadi kita punya seperti ini. Nah ini theta sama dengan C, V sama dengan C, V sama dengan D, begitu ya. Maka nanti kita punya ini. Fs kita. Gitu ya. Jadi kalau itu buat apa nih? Nggak ada himpunan dia katakan yang tadi S gitu ya. Fs ini. Dengan W-nya kita adalah daerah persekitarnya. W gimana? S-nya ini katanya menjadi Fs besar itu seluruh daerah yang saya akses tadi. Supaya nggak nol ya tadi maksudnya jadi Pak nol kan langsung jadi curing ini gitu ya. Tinggal ditulis ini aja. Udah ada bisa ditulis Fs jadi FAB jadi apa, FDC apa, AD apa, BC apa gitu ya. Boleh tuliskan seperti yang tadi, yang konstan yang mana, berarti langsung aja, misalkan E pangkat X kali, yang mana dulu nih? AB berarti Y-nya konstan, berarti ini E pangkat X kali apa? E pangkat I gitu ya. Kalau nggak mau nulisin dalam row juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti terakhir Fs-nya gitu ya. Baru kita tuliskan dalam polarnya jadi seperti apa. Gitu yang tadi tuh, yang row ada V-nya gitu. Kita mau benar-benar mau lihat satu-satunya. Maksudnya kan tadi kita punya udah nyari FAB jadi apa? Himpunan semua apa? Boleh saya jawab nggak, Bu? Boleh. Udah selesai. Boleh nulisnya boleh dikirim ke grup. Iya, Bu. Cuman iya, oke. kayak kurang bisa dimengerti. Saya agak bingung nulisnya. Iya, Cara boleh. penulisan. Biar Sebentar ya, dikirim, Bu. biar nanti kita iya, apa. Sambil yang lain nyobain juga ya. Oke, biar kita lihat nulisnya nih. Saya pengen nomor 2 juga deh. Biar kita lihat nulisnya gimana. Jadi kalau sulit dalam U dan V, kita bisa tuliskan dalam bentuk polar kan intinya begitu ya. Untuk peta-peta dari apa namanya fungsi-fungsi elementer ini gitu ya. Dan lumayan banyak yang kita tuliskan kalau saya S-nya ya petanya sendiri itu dalam polar ya. Cuma di awal-awal ketika kita bicara yang lingkaran gitu ya, kita bisa tuliskan dalam U dan V. Gitu ya. U-nya seperti apa, V-nya seperti apa. Gitu ya. Nah, mungkin ada yang nggak tertulis gitu ya. Nah, lingkaran dengan pusat ini dan jari-jari seperti C bisa dituliskan gitu ya. Ini kan bisa UV gitu ya, di mana U setengah C kuadrat tambah V kuadrat kalau mau dituliskan Fs-nya, oh iya waktu itu bisa dituliskan ya. Jadi kita bisa tulis
Maksudnya kalian kalau terlewat saya bisa menuliskan sebagai W sama dengan U plus IV gitu ya. Bisa ditulis seperti itu. Di mana gitu ya. Ini. U min setengah. C kuadrat ditambah V kuadrat sama dengan 1/4C. Koma C-nya di awal tadi positif aja ya. Terusnya ada informasi I. C-nya real. Real, bisa negatifnya U per U kuadrat tambah V kuadrat. C-nya tidak 0 aja. Tambahan. Gitu. Bisa kadang dalam U dan V gitu ya. Ini juga sama ya, bisa tuliskan Fs-nya dalam U dan V. Ini setengah bidang atasnya ikut. Kodenya udah dikirim juga. Oke ya, kita lihat ya. Yang nomor 2, ada yang nyoba gitu ya, kita bahas ini dulu. Nanti coba lagi nomor 2. Nanti kita coba lihat lagi. Untuk pemetaan lain, dengan soal yang kita variasikan lagi. Oke, kita lihat. Oke. Udah ya. Jelas nih. Kalau saya zoom segini. Kelihatan? Ya kan, Bu. Kan ya. Oke. Sekarang AB tadi, ini untuk nomor 1 saya gambar di sini ya. Jadi, ini bisa kurang ke. Coba kita gambarkan. Kelas kita seperti apa tadi? Ini A, B, C, D kita, ini 1, 3, ini 1, 2 gitu ya. Oke, ambil sebarang Z anggota AB. Berarti kita bisa tulis Z sebagai tetap sama gitu ya. X plus Y dan lebih jauh, Y-nya berapa? 1, Bu. Ya, berarti udah boleh tulis sebagai X plus Y aja. Gitu ya, Z kita. FZ, ini FZ sama dengan gitu ya. E pangkat X kali E pangkat IS. Ini S ya? Oh iya, Bu. Oke, maksud. Maaf. Iya. Udah langsung boleh FZ sama dengan E pangkat X kali E pangkat I aja. Nah, itu juga udah boleh. Gitu ya. Dan E pangkat X berada di antara E pangkat 1, E pangkat 3. Karena X-nya berada di antara 1, 3. Jadi, FAB sama dengan R, E, I, theta gitu ya. Tetanya berada di tetanya 1, R-nya berada E pangkat 1 sampai E pangkat 3. Benar? Sama yang lain? Sama, Bu. Sama gitu ya. Kalau nuliskan dalam polar boleh seperti ini. Kalau tadi masih nulis E pangkat X kali E pangkat I aja boleh gitu. Karena kita tujuan kita kan ke Fs, tapi dalam polar boleh. Benar? Setuju sama? Jadi ya boleh lah ya. Maksudnya untuk membedakan R-nya ini ya,
R-nya itu untuk Z gitu ya. Kalau perlu di sini pakainya root. Tapi nanti di FS juga boleh lah ya. Boleh. Ambil sembarang Z anggota DC. Sekarang DC. Berarti yang konstan Y-nya 2. Gitu ya. FZ E pangkat X kali E pangkat 2I. Boleh aja lah maksudnya itu. Berarti ini REI. Langsung aja boleh ya sebenarnya ya. Kan yang gerak hanya nilai R gitu ya. Karena tetanya juga selalu konstan ya, tapi nggak salah nulis seperti ini gitu. Tapi kalau sudah konstan biarkan aja tuliskan aja langsung E2I gitu ya. Oke? Boleh langsung tuliskan. Gitu ya. Gimana R-nya aja ntar. Oke. Dari sini kita punya apa lagi? Satu lagi, ada dua lagi. Ini F, AD. Berarti kalau AD, ini petanya ya? Tadi digambarin dulu ya. Jadi kalau kita Ya, Bu. punya Peta yang dari ini, horizontal. pertama AB gitu ya. Nah, ini kan horizontal nih, garis horizontal, ruas garis gitu ya. Petanya menjadi tadi garis juga gitu ya, berupa ini FAB yang ini. Argumennya sebesar berapa tadi? 1 ya. Ini. 1. Iya. FAB ini gitu ya. Dan dia apa namanya berupa ruas garis dari E pangkat R-nya 1 sampai E pangkat 3. Jadi yang FAB itu yang mana? Harusnya hanya ini. Nah, katakan yang di sini E pangkat 1, di sini E pangkat 3. Benar nggak? FAB itu yang hijau. Iya, Bu. Jadi, saya ganti warna hijau aja. Jadi yang FAB itu yang warna hijau. Nah, begitu juga FDC gitu ya. Tadi FDC ketemu gitu ya. Sama E pangkat 1 tadi E gitu ya. Di sini gitu ya. Katakan juga sama, tapi kan argumennya berbeda, lebih besar. Sampai tetap sama gitu ya. E pangkat 3. Nah, jangan warna ini. Warna biru. Nah, ini yang FDC. Nanti harusnya ketemunya begitu ya. Ketika yang AD sama BC, nanti ketemunya ini sama itu harusnya. Nah, kita coba lihat nih. FAD, Z anggota AD kita itu berarti yang konstan X-nya 1. Nah, berarti tadi Z sama dengan 1 plus I, di mana Y-nya berada di antara 1 sampai 2. Gitu ya. Oke. Dan kita tahu modulus dari Z sendiri adalah apa? 1 ya? 1. E pangkat 1 maksudnya ini ya? Benar? Benar nggak? Iya, Bu. Dan tetanya bergerak dari, jadi FD-nya sendiri. Kalau mau, tadi kan dituliskan, ini boleh. E pangkat, ini apa? X. E pangkat R. Gimana nih? FZ itu konsisten aja, gitu ya. Selalu kita tetap punya FZ, gitu ya. Juga tulisnya E pangkat X, atau E pangkat Z, dan kita bisa tulis sebagai semuanya sama gitu ya. X plus Y, kemudian tadi X-nya yang konstan 1, berarti E pangkat 1 plus Y dalam hal ini E
kali E pangkat I. Nah, ini kita kelihatan bahwa di sini modulusnya adalah E gitu ya, dari Fz gitu ya, dan argumennya adalah Y, di mana Y-nya gerak dari 1 sampai 2. Maka kita akan punya FAD itu, ini benar, REI theta, di mana R-nya adalah E, tadi boleh langsung nulisnya E sebagai E kali EI theta, tetanya dari 1 sampai 2. Berarti kita akan punya FAD itu. Benar, yang ini kan E tadi. Tetanya gerak dari 1 sampai 2. Setuju ini yang pink? FAD? Setuju. Setuju. Gitu ya. Dan satu lagi, FBC itu sama, tadi tuliskan Z gitu ya, sebagai X plus Y, di mana tadi kalau BC kita X-nya 3 gitu ya, berarti ini langsung saja gantikan 3 plus Y, ini anggota dari BC gitu ya, di mana Y-nya berada di antara 1 dan 2. Oke, tuliskan. Nah, ini balik lagi nih. E pangkat X, E pangkat Y, benar ya. Nah, gantikan aja langsung gitu ya. E pangkat 3 kali E pangkat I gitu ya. Jadi RI theta, R-nya E pangkat 3 gitu ya. Dan tetanya dari 1 sampai 2. Maka kita akan punya yang ini ya. Sebagai dari F BC. Nah, kita baru punya ini nih gitu ya. Dalam polar ini bentuknya apa sih? Dalam polar bentuknya apa? Dalam, kalau di sini R theta, berarti bentuknya jadi persegi panjang sebenarnya, kan? Benar nggak? Dalam polar ini berupa persegi panjang. Di mana rho-nya tadi nanti kita bisa tuliskan akhirnya kesimpulannya. Nah, ini FDC-nya bukan ini ya. Benar nggak? Iya, Bu. Jadi benar-benar bagian dari yang ini. Lihat ya, saya kasih warna beda, yang ini FAD, FBC ini. Dan dapat dibuktikan gitu ya, kalian bisa ambil salah satu ruas garis yang seperti ini. Nah, kira-kira kalau yang hijau barusan saya gambar, petanya seperti apa? Di dalam sini. Dan untuk yang di sini gitu ya, sejajar dengan AB sama DC gitu ya, nanti kita akan punya yang seperti ini. Nah, gitu ya. Dan pada akhirnya ternyata persegi panjang ini dipetakan menjadi bagian dari ini. Tapi cukup sih biasanya diminta yang pinggir-pinggirnya aja, dan boleh diotrek nanti yang di tengah sama yang tadi barusan sampel aja gitu ya, bakalan dapat yang di dalam itu. Berarti FS sendiri dapat kita tuliskan sebagai apa? Nih, udah kelihatan nih. Tadi Yoga nulisnya dalam R theta, sebaiknya tadi jangan theta gitu ya, pakai yang lain, karena biasanya Z kita REI theta. Mungkin ini pakai rho sama V gitu ya, Yoga? Ya, Bu. Ya, tinggal itu aja, ganti itu aja gitu ya. Karena kalau Z biasa dalam polar REI theta gitu ya, untuk membedakan R-nya, yang satu punya Z gitu ya, sebagai modulus dari Z gitu ya. Dan kita tahu petanya sendiri gitu kan berbeda ya. Oke, berarti FS apa? Juga jadinya disimpulkan himpunan semua. Ikutin aja tadi. REI theta. Rho EI theta. Rho EI theta. Di mana? Rho-nya. Kita pakai tulis dulu aja ya. Oke, sama dengan rho EI theta. Di mana rho-nya? Kelihatan dari pangkat 1 sampai pangkat 3 nih. pangkat 1 sampai pangkat 3, dan tetanya dari 1 sampai 2. 1 sampai 2. Oke.
Kalau perlu jangan datanya kita pakai V aja. Sesuai nih dengan yang tadi. Kalau kita punya, jadi persegi panjang apapun nanti bisa dilihat, tinggal nyesuaiin. Jadi masing-masing ruas garisnya menjadi bagian dari, bisa jadi bagian dari lingkaran atau ya garis sendiri, gitu ya. Jadi kita punyanya seperti itu. Masih jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Benar-benar digambarin aja gini seperti saya tadi kalau itu ya. Yang ini yang mana jadinya FBC gitu ya. Nah, yang ini FAB gitu. Satu-satunya, satu-satu kita cari katanya, kita gambar dulu satu bagiannya, nanti ketemu empat-empatnya, baru kita gabungkan menjadi, harusnya dalamnya juga tadi ya bisa. Tapi nggak apa-apa lihat ujungnya, udah yang dalamnya bakalan di dalam ini juga. Kira-kira. Ada yang ingin tanyakan? Bu, mau nanya. Iya. Penasaran aja. Kan itu tadi Y-nya di soal ini 1 sampai 2 ya, Bu? Iya. Kalau misalnya diganti 0 sampai 2pi apa bakal jadi cincin? Dari 0 sampai Y-nya berapa? 2. 0 sampai 2pi. Ngikut aja coba. Jadi kalau Y-nya, ini kan coba ya, kita lihat bentuk umumnya. Nah, ini. Kalau Y-nya berarti kan tadi, coba lihat nih, C kecil, D kecil, gitu ya. Berarti kan ini menjadi argumennya, nah, dari peta kita. Yang bergantung argumennya dari C sampai D sendiri. Ya kalau C-nya, Y-nya tadi dari 0 sampai 2pi, berarti argumennya dari, ini kan C yang sama, nih, D yang sama. Dari 0 sampai 2pi, berarti benar jadi cincin. Tergantung row-nya sendiri. Tergantung X-nya juga ya. X-nya dari berapa, bisa jadi lingkaran juga. Ya. Bukan lingkaran, maksudnya cakram. Maaf. Benar? Bukan? Gimana? Ya. Bisa jadi cakram, bisa jadi cincin gitu ya. Tergantung X-nya. Tapi kalau Y-nya tadi benar 0 sampai 2pi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, dan kalau D-nya 2pi maka dia menjadi pemetaan 1-1. Bisa dilihat ya kalau sampai 2pi gitu ya. Nggak balik berarti lagi gitu kan. Di soal nomor, kenapa? Di soal nomor 2 nanti itu cuma soal nomor 2 itu garis iya, disembunyi gitu aja gampang. Mana soal nomor 2? Pi nggak sih? Ini, iya nggak? Kayak garis nggak jadinya? Kan ini yang, jadi berarti gini kan ngambilnya. Dan kalau tadi kita punya horizontal tadi jadinya apa? Ya, horizontal AB, BC gitu kan, garis kan? Benar. Benar. Berarti Jadi argumennya pi. Argumennya berapa? Pi? Yakin, coba dilihat baik-baik. Ayo. Coba tuliskan nih, Bu, untuk yang nomor 2 nih. Hati-hati ini. Ini semuanya. Dari 0 sampai pi ya? Dari 0 sampai semuanya kan, bukan pi aja kan, benar nggak? Ya, argumennya dari 0 sampai pi. Bisa dilihat sebenarnya. Kalian coba Bimo tuliskan. Kan kita bisa lihat nanti kan Z, bolehlah saya tuliskan dikit ya. X plus Y gitu ya, Y-nya dari 0 sampai pi gitu ya. Berarti kalau kita tuliskan sebagai ya boleh cari yang ini dulu, cari yang ini gitu ya. Bisa dilihat nanti kan jadinya ruas garis gitu ya, masing-masingnya ruas garis ini, gitu ya, ruas garis ini. Bisa gini terus ya. Itu kan Bimo. Oh, berarti yang atas tuh diarsir semua? Iya, gitu. Jadi harusnya MS kita, coba tuliskan detailnya kalian. Ini jadi himpunan semua. Ini udah mudah nih nulisnya, bisa dalam U dan V saja. UV, U plus IV, W sama dengan U plus IV, tapi U-nya, V-nya hanya lebih dari 0. besar dari 0. Gitu. Jadi atau imajiner W yang negatif gitu ya. Bisa dilihat nih, coba dilihat satu ruas garis ini gitu ya, Y sama dengan
Z sama ini kan ya sama dengan Pi ya, garis yang ini berarti Z sama dengan X plus PI, yang satu lagi yang ini Y-nya 0, Z sama dengan X saja. Kira-kira jadi apa? Gitu. Bisa dilihat ya. Dan boleh nuliskan seperti ini. Kalau bingung seperti ini, nuliskan seperti di awal tadi. Z sama dengan ini X plus IC gitu ya. Tapi C-nya sekarang hanya dari 0 sampai Pi gitu ya. Berarti FZ nanti jadi apa gitu ya. Yang ini tadi. Yang barusan nomor 2. Nah, kita bisa tuliskan S kembali, atau kalau kita ambil misal Z sama dengan X plus IC gitu ya. Di mana ini anggota S gitu ya, dengan C-nya yang berada di antara 0 sampai 7. Berarti FZ kita akan menjadi E pangkat X plus IC, ini adalah E pangkat X kali E pangkat IC. Gitu. C-nya bergerak dari berapa? 0 sampai Pi. 0 sampai Pi. Jadi masing-masing garisnya argumennya C, benar nggak gitu ya? Tergantung C-nya berapa gitu. Gerakkan dari 0 sampai Pi. Dengan modulusnya sendiri adalah E pangkat X ya, ini kan. Nah, berarti garis-garisnya seperti ini. Dengan argumennya adalah C di mana gerak dari 0 sampai Pi. Jadi kebayangkan jadi setengah bidang atas yang ini gitu ya. Semua U plus IV di mana V-nya besar sama dengan 0. Tinggal buat kali kedua gitu. Tapi tetap harus S-nya yang seperti ini cukup. Tinggal menggantikan ini, ngikutin gitu ya. Nanti kalau diubah gitu ya, dibalik nih. 0 sampai Pi gitu ya. Nah ini. Ini S kita nih. Nah, kira-kira jadinya apa nih? Nah, S-nya himpunan semua X plus EZ sama dengan X plus Y. Lingkaran bukan ini, Bu? Nah, lingkarannya bagaimana? Yang muter terus. Yang muter terus. Di mana Y-nya berada di antara, X-nya yang berada di antara 0 Pi. Oke. Y-nya. Nah, seperti tadi, kita bisa tulis Z sebagai gitu ya. XC plus Y, tapi tetap gitu ya, C-nya yang anggota S gitu ya. C-nya yang berada di antara S dan Y gitu. Biar nggak gitu. Cari modul, cari FZ seperti apa, berarti E pangkat C kali E pangkat Y gitu ya. Selalu E pangkat C nih. Tapi C gerak, jadi gimana tuh? Harusnya jadinya apa? E pangkat C, E pangkat Y. Coba jadinya apa nih? Coba dilihat lagi. FZ-nya kan berarti E pangkat C dikali dengan E pangkat Y. Modulus dari ini E pangkat C. Tapi E pangkat C-nya, E-nya dari C-nya dari 0 sampai Pi. Berarti berupa apa? Cincin ya, Bu. Cincin, benar kan? Satu ya. Dari E pangkat 0, 1 ya. Sampai E pangkat Pi. E pangkat Pi, benar. Tulisin lagi nih untuk yang ini juga ya. Bisa kombinasi dari ini bisa gitu ya. Jadi kalian bisa tuliskan kembali nih FS ketika soal nomor 3 ini. Ya. Kan? S-nya seperti ini gitu ya. Kalau kita ambil Z-nya anggota ini, tuliskan aja FS-nya seperti apa. Dalam polar aja. Lebih mudah kan tadi jadi cincin kan? Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan?
Gimana? Bisa rasanya ya? Lihat aja nanti kalau misalkan soalnya nggak tahu ya ini saya tuh bagian PG isian itu benar salah gitu. Perhatikan baik-baik yang diminta dalam apa gitu ya. Apakah dalam polar ataukah dalam UV gitu ya. Tergantung yang mana yang mudah mendeskripsikan daerah peta dari S itu gitu ya. Bisa macam-macam. Ini jadi cincin ya, hati-hati ini. Tinggal lihat nih. Nah, jelasnya gimana? Ada komentar? Bisa tuliskan Bu, coba yang nomor 3. mau nanya Bu, Ya. kalau ngebedain yang muter terus teh kasih tanda panah aja di grafiknya. Kenapa ya, Bedain, mau bedain lingkaran yang muter terus sama iya lingkaran benar-benar. Iya, cuma kasih panah satu-satuan. aja. Iya, Oke. benar kasih panah aja. Makasih, Tadi Bu. kalau misal, iya. Jadi harusnya juga tadi kalau kita ngambil ini arahnya gitu ya, garisnya juga ya biar boleh mau lihat ini juga. Tapi kalau misalkan sekali aja ya udah lingkaran sekali nggak usah. Tapi kalau misalkan tadi ternyata kan muter ya, nah pas ketika kita bicara dulu ini muter gitu ya, kita kasih panah aja. Ya. Dengan kalimat juga boleh. Atau ya kali lebih baik seperti itu. Kasih tanda juga boleh. Ada lagi komentar ya? Gimana Ria? Tadi yang apa namanya? Jangan lupa ini. W sama dengan Z pangkat setengah gitu ya. Nanti juga sama gitu ya. Dilihat kembali nanti deh kita coba hari Rabu gitu ya. Kalau Z pangkat N gitu ya. Pangkat seper N. Kita coba aja yang 3 aja nanti. Z pangkat seper N gitu ya. Kita ambil N-nya 3, bisa nggak nulisin? Nah, di mana kita tahu nilai utamanya ketika kita pilih K-nya berapa gitu ya. Kemudian definisikan dengan logaritma juga ada gitu ya. Nah, kemudian kita bisa tahu ini boleh sih sebenarnya langsung digunakan. Tapi lebih baik daripada menghafal seperti ini sama yang tadi peta dari G panjang tadi kan udah ada nih bentuk umumnya ya gitu. Nah ini gitu ya. Row-nya dari E pangkat apa, bingung gitu ya, mending ya udah kita cari aja satu-satu gitu ya. Bisa dilihat contoh realnya gitu juga. Ini juga sama, kita ambil N-nya 3, nanti jadi apa? Nanti hari Rabu ya kita coba latihan. Seperti apa, coba kita lihat silabus ya. Nah ini juga ya, berarti ini apa namanya, pemetaan W sama dengan sin Z gak jadi ikut ya. Jadi ada pemetaan linear, seper Z, Mobius gitu ya, pecahan linear, ya kombinasi dari linear dan seper Z gitu ya, Z kuadrat, Z pangkat setengah, dan terakhir E pangkat. Saya ngikutin ini tadi, E pangkat Z terakhir gitu ya, walaupun di buku terbalik gitu. Kira-kira seperti itu. Harus sudah masuk integral ya besok. Ya, bolehlah contoh nanti kita lihat, kemudian baru kita masuk. Ujiannya sampai bab 8 saja ya, integral tidak masuk. Oke, sampai sini ada ya? Ya, mungkin mau menyesuaikan sedikit dengan subbab yang di buku. Berarti untuk bab 8 itu kan sudah disebutkan, Ibu sudah kirim di WA ya waktu itu, berarti yang mana saja subbabnya? Iya. Sama yang materi bab 3 itu yang ada subbab inverse trigonometri dan hiperbolik, berarti tidak masuk ya Bu? Iya benar, itu tidak masuk. Iya. Jadi inverse trigonometri sama inverse yang hiperbolik itu tidak diikutkan di ujian gitu ya. Berarti benar kita sampai terakhir fungsi hiperbolik ya waktu itu. Berarti bab 1, 2, dan 3 semua full kecuali yang inverse itu aja Ibu? Iya benar. Jadi kan terakhir di sini kita sampai mana ini fungsi hiperbolik nih. Kan setelah ini sebenarnya kita bahasnya inverse di buku ya, tapi itu tidak ikut gitu ya. Jadi kita
sampai fungsi hiperbolik. Jadi selebihnya yang bab lain semuanya ikut gitu ya. Oke, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Bentar, Bu. Mau ngulangi lagi Ya. berarti Iya. 1 sampai 39 sama 100 yang disebutin di grup itu. Iya, itu. Banyak itu ya. Itu enggak ikut. Bener-bener yang bab 8 itu nanti nih saya upload ini sama catatan saya. Kemarin kita udah sempat kebahas, yaudah nih buat tambahan aja ya pemetaan setengah bidang atas. Waktu itu belum sempat, maksudnya udah diskusi sama Bu Yani, tapi sebab ini waktu itu maksudnya masih terikut gitu. Ternyata setelah dikoreksi lagi, sebab ini tidak ikut gitu ya. Jadi ini tambahan aja yang pemetaan setengah bagian atas lumayan sulit juga ini gitu ya. Oke, biar yang pemetaan fungsi-fungsi elementer saja gitu ya. Tapi sin Z juga tidak ikut. Gitu ya. Sebenarnya yang linear super Z yaitu Mobius, Z kuadrat, Z pangkat setengah dan E pangkat Z. Yang inverse juga. Coba ini ya sambil latihan lagi gitu ya.